Shalom, selamat pagi. Wah, senang sekali bisa sekali lagi berjumpa dengan Anda di acara Renungan Firman-Mu. Tiap kali kita bangun pagi, saya percaya bahwa kasih Tuhan itu selalu baru tiap pagi. Kita bisa merasakan bahwa betapa Tuhan itu mengasihi kita dengan kasih yang besar. Sehingga tidak boleh seorang pun merasa sendirian. Tidak boleh seorang pun merasa ditinggalkan. Anda dan saya adalah orang yang dikasihi. Karena biar pagi hari ini mari kita sungguh-sungguh bawa hati kita kepada Tuhan dengan ucapan syukur bahwa Tuhan itu baik. Amin saudara, karena itu mari kita berdoa terlebih dahulu. Tuhan Yesus, Kau yang menerangi hati kami dengan kebenaran firman-Mu, supaya firman-Mu boleh menuntun hidup kami, sehingga kami boleh berjalan dalam terang. Sehingga apa yang baik, apa yang berkenan, apa yang mulia, apa yang menyenangkan hati-Mu, itu yang terus kami lakukan. Kami bersyukur oleh karena kesetiaan-Mu. Kami serahkan semua kehidupan kami dalam tangan-Mu. Berbicaralah buat kami di dalam nama Yesus. Kami sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Nah, untuk topik pagi hari ini saya khusus mengambil tentang keluarga. Karena ada banyak yang bertanya lalu berkonseling tentang keluarga mereka. Maka saya perlu untuk menyampaikan ini. Hal yang paling mendasar di dalam pernikahan. Ya, kadang kita ini harus tahu dalam pernikahan itu kata Alkitab, kamu bukan lagi dua tetapi satu. Yang dipersatukan oleh Tuhan itu apa? Bukan hanya pernikahan itu bukan hanya tubuh yang bersatu. Kadang kita cuman terbatas dengan itu. Tidak, bukan hanya itu. Manusia itu terdiri dari tubuh, jiwa dan roh. Maka ketiganya harusnya bersatu. Nah, persatuan ini seringkali gagal. Orang cuma mikir bersatu. Begitu tubuh ini mengalami sebuah persoalan lah dan lain sebagainya, maka muncullah persoalan-persoalan yang lain. Ya, ketika tubuh tidak lagi bersatu, sudah mengalami banyak masalah, maka terjadi persoalan-persoalan yang lain sehingga membuat keluarga itu menjadi berantakan. Nah, untuk itu mari kita akan belajar 3 hal. Ya, kita baca dulu Alkitab kita di dalam 2 Samuel pasal 7 ayat 29. 2 Samuel pasal 7 ayat 29 dikatakan begini. Kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Sebab ya Tuhan Allah, engkau sendirilah yang berfirman, dan oleh karena berkat-Mu keluarga hamba-Mu ini diberkati untuk selama-lamanya. Ini merupakan satu doa yang dinaikkan oleh Daud. Daud berdoa supaya keluarganya diberkati. Saya percaya Anda dan saya ingin sekali keluarga kita diberkati. Betul enggak? Tapi sekarang coba kita lihat apa yang diminta oleh Daud sebagai berkat dalam keluarga. Ya, dikatakan begini, kiranya engkau sekarang berkenan memberkati keluarga hamba-Mu ini. Nah, ini doanya, supaya tetap ada di hadapan-Mu untuk selama-lamanya. Oh, ternyata Daud berdoa bukan minta keuangan yang bertambah, bukan juga minta kesehatan, tetapi didoakan yang diminta oleh Daud sebagai berkat di dalam keluarganya adalah ini, supaya keluarganya itu tetap ada di hadapan Tuhan untuk selama-lamanya. Anak cucunya boleh berada di dalam rencana Tuhan, berdiri di hadapan Tuhan, di dalam kehendak Tuhan. Dan saya percaya justru ini yang menjadi sumber berkat daripada keluarga Daud. Daud minta supaya keluarganya diberkati oleh Tuhan dengan cara supaya keluarganya ini jangan meninggalkan Tuhan. Keluarganya ini tetap ada di hadirat Tuhan. Nah, untuk itu ada 3 hal dalam pernikahan yang perlu kita pahami yang bersatu. Yang pertama adalah karena manusia kita ini terdiri dari tubuh dan jiwa dan roh, maka saya mulai dengan roh. Rohnya harus bersatu. Rohnya harus bersatu. Nah, cara bagaimana supaya rohnya bersatu? Sudah tidak ada cara lain bagaimana roh suami istri itu bersatu. Dengan cara ini mereka duduk bersama-sama di hadirat Tuhan. Mesbah keluarga itu penting dibangun. Karena disitulah akan terjadi kesatuan roh antara suami dan istri. Hidup dalam suami istri itu ada banyak persoalan memang. Karena memang dari keluarga yang berbeda.
Bayangin dari keluarga yang berbeda dengan budaya yang berbeda, kebiasaan yang berbeda dijadikan satu. Pasti ada benturan yang banyak. Nah, ketika kita duduk di hadirat Tuhan itulah maka kita ini akan ditolong Tuhan untuk menerangi roh kita, hati kita untuk bersatu. Mungkin masih bisa terjadi persoalan, tetapi karena pertumbuhan rohani yang bersama-sama itu membuat kita ini bisa lebih mudah yang namanya saling pengertian. Lebih mudah untuk apa? Untuk sabar, lebih mudah untuk menerima kelemahan. Karena di hadirat Tuhan itulah kita ini mengalami sebuah pertumbuhan bersama-sama. Sudah tidak ada cara lain roh Anda bisa bersatu. Cuma satu cara ini, yaitu duduk bersama-sama di hadirat Tuhan. Mesbah keluarga itu penting, jangan ditinggalkan. Ketika mesbah keluarga dibangun kuat, saya percaya keluarga Anda juga akan kuat. Amin saudara. Itu yang pertama. Lalu yang kedua, jiwa. Karena manusia juga ada manusia jiwa. Manusia jiwanya bersatu. Manusia jiwanya bersatu dengan cara apa? Banyak komunikasi, diskusi itu penting. Banyak rumah tangga sudah kehilangan ini. Dulu waktu pacaran, kalau ngomong bisa berjam-jam tahan. Ya, banyak bahan pembicaraan. Begitu menikah 5-10 tahun sudah kehilangan bahan pembicaraan. Lebih banyak diam, apalagi banyak konflik-konflik yang tidak terselesaikan. Ya, rasanya nggak ada bahan yang dibicarakan. Cuma jawaban ditanya apa, jawabannya cuma gitu aja. Ngomong dengan orang lain lebih enjoy daripada dengan pasangan. Suami istri sudah kehilangan yang namanya diskusi, yang namanya komunikasi. Dan ini bahaya saudara. Makanya itu orang suami istri harus selalu punya waktu untuk bersama. Kalau Anda diberkati punya keuangan lebih, boleh jalan-jalan bersama berdua suami istri. Sementara anak ditinggal dulu, gak apa-apa. Toh juga tidak selalu begitu. Anda punya waktu bersama-sama. Dan pakai waktu itu untuk Anda berkomunikasi, bicara banyak hal dari hati ke hati. Makanya syarat diskusi itu penting dipahami. Dalam diskusi itu ada 3 syarat. Yang pertama adalah transparan. Transparan itu artinya Anda jujur. Tidak ada agenda lain yang pasanganmu tidak tahu. Anda adalah orang yang membangun dengan kejujuran. Tidak ada keuangan ganda atau pembukuan ganda atau ketidakjujuran. Begitu kita tidak jujur, sesuatu yang tidak jujur itu akan membuat keretakan di dalam sebuah komunikasi. Ketidakjujuran itu akan membuat keretakan. Banyak orang mulai ada di area ini. Ya, dia kira tidak jujur untuk kebaikan, tapi begitu dia biarkan ketidakjujuran mulai menguasainya, maka ketidakjujuran akan melahirkan ketidakjujuran berikutnya. Ketidakjujuran akan melahirkan ketidakjujuran berikutnya. Dan ketidakjujuran itu akan meretakkan sebuah kepercayaan. Lalu yang kedua apa? Rendah hati. Syarat komunikasi adalah rendah hati. Rendah hati itu berarti mau ditegur. Rendah hati itu berarti teachable heart, memiliki hati yang mudah diajar. Rendah hati itu berarti mau mendengar pasangan. Rendah hati itu berarti mau berubah. Kita ini butuh orang lain, kita ini butuh pasangan kita untuk menasihati kita. Ditegur itu berarti Anda ditolong untuk melihat sisi lemahmu yang mungkin kau tidak pernah melihatnya. Kau butuh orang lain untuk melihatnya. Ditegur itu berarti Anda dikasihi. Karena orang lain atau pasanganmu ingin melihat Anda jauh lebih baik lagi. Amin. Karena itu rendah hati itu penting. Itu syarat komunikasi. Banyak terjadi perselisihan karena kita kurang rendah hati. Lalu yang ketiga, komunikasi. Pakailah kata-kata yang baik. Pakailah kata-kata yang membangun. Jangan kata-kata yang kasar, yang menghakimi, apalagi ini pasangan Anda ya. Jangan pakai kata-kata maki-makian dengan pasangan Anda. Belajarlah untuk mengutarakan sesuatu yang baik. Secara dewasa duduk bersama-sama. Lalu kita bicarakan persoalan dengan baik. Pakai bahasa yang baik. Jangan pakai bahasa kasar. Bahasa yang memaki, menyumpai dan lain sebagainya. Saya percaya bahasa yang baik itu paling tidak sekian persen membuat pasanganmu tidak salah mengerti. Karena apa? Karena bahasa yang baik. Amin. Jadi itu jiwa bersatu. Nah sekarang yang ketiga baru tubuh bersatu.
Tubuh bersatu bukan hanya bicara soal hubungan seks, bukan hanya itu. Tapi tubuh bersatu juga bicara soal pelukan, gandengan tangan, kata-kata pujian. Itu tubuh bersatu. Berapa banyak sudah suami istri sudah kehilangan ini. Ya, gandengan tangan sudah gak pernah, dipeluk apalagi. Ya, saudara, bahasa tubuh ini juga berbicara. Kadang mungkin kita gak banyak bicara gandengan tangan. Lalu perhatiin hal yang sederhana, kita perhatikan untuk pasangan kita. Itu akan memunculkan yang namanya asmara baru. Bukan dengan orang lain tapi dengan Anda. Tidak pernah habis. Sukacita anggurnya gak pernah selesai. Karena apa? Terus diisi dengan hal yang baru. Saya percaya kalau ini menjadi fokus perhatian kita. Kalau kita tahu bahwa pernikahan itu ada roh, ada jiwa, ada tubuh yang bersatu. Dan kita mulai mempraktikannya. Saya percaya kekuatan pernikahanmu akan nyata. Dan apapun gelombang persoalan tidak akan pernah mengubahkan apapun. Anda justru semakin dewasa di dalam Tuhan. Anda akan semakin bertumbuh dalam Tuhan. Dan itu biar pagi hari ini mari kita datang. Mungkin ada beberapa orang yang hari ini lagi mengalami masalah dalam keluarga Anda. Mari kita datang kepada Tuhan. Izinkan Tuhan itu memberikan anggur yang baru. Supaya keluarga kita tetap kuat di dalam Tuhan. Amin. Amin. Ayo kita nyanyikan satu pujian ini. Katakan, ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya, biar bumi bergoncang dan badai menerpa. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Sekali lagi katakan, ku kan terbang tinggi bagai raja wali kan melayang tinggi dalam kemuliaannya, biar bumi bergoncang dan badai menerpa. Ku kan terbang tinggi bersama Dia. Sekali lagi, ku kan terbang tinggi. Ku kan terbang tinggi bagai raja wali dan melayang tinggi dalam kemuliaannya, biar bumi bergoncang dan badai menerpa. Katakan, ku kan terbang tinggi bersama Dia. Haleluya. Saya mau berdoa buat saudara yang hari ini dalam kebutuhan rumah tangga. Mungkin ada beberapa orang yang datang dengan pergumulan. Mungkin dalam keluarga Anda hari suami istri hari ini di ujung perceraianmu. Saya percaya Tuhan tidak mengendaki perceraian. Tuhan ingin memulihkan keluarga Anda. Karena kalau Anda yang hari ini lagi mengalami persoalan, mari kita datang. Angkat tanganmu, saya mau berdoa buat Anda. Tuhan Yesus, hamba berdoa untuk keluarga demi keluarga. Aku percaya kasih-Mu besar buat keluarga ini. Engkau yang rindu ingin memulihkan keluarga. Karena itu hamba berdoa. Di dalam nama Yesus aku batalkan segala niat untuk bercerai. Oh, minta anggur baru mulai mengalir atas keluarga demi keluarga ini ya Tuhan. Supaya mereka mengalami pemulihan. Aku percaya kasih setia-Mu besar dalam kehidupan kami. Hamba berdoa sekarang dalam nama Yesus. Biar kebahagiaan itu mengalir atas keluarga ini. Sehingga nama Tuhan ditinggikan. Terima kasih ya Tuhan. Hubungan antara orang tua anak yang mulai retak juga hamba berdoa. Tuhan pulihkan. Hamba berdoa Tuhan pulihkan. Kasih setia Tuhan mengalir atas keluarga ini. Sehingga sesuatu yang retak dipulihkan kembali. Sehingga keluarga ini menjadi kuat dalam kasih-Nya. Oleh karena Engkau. Terima kasih ya Tuhan. Diserahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Juga orang-orang yang ada dalam kebutuhan. Baik secara ekonomi. Hamba berdoa Tuhan berkati mereka. Orang-orang yang sakit juga hamba berdoa Tuhan pulihkan kesehatan mereka. Dalam nama Yesus. Supaya mereka mengalami pemulihan daripada Tuhan. Terima kasih, kami bersyukur. Pagi ini kami serahkan seluruh kehidupan kami dalam tangan-Mu. Engkau yang memberkati kami. Dalam nama Yesus hamba sudah berdoa. Haleluya. Amin. Amin. Wah, senang sekali terus
menyampaikan firman Tuhan buat Anda biar Anda tetap semangat untuk menjalani kehidupan Anda bersama dengan firman Tuhan. Sebab firman Tuhan itu akan menuntun langkah hidup saudara. Karena tetap mengikuti acara Kurenungan Firman-Mu tiap hari Senin pukul 6 pagi waktu Indonesia bagian Barat dan pukul 7 waktu Indonesia bagian Tengah ya di YouTube GMS Kalimantan. Saudara ikuti bersama dengan keluarga. Saya percaya Anda akan diberkati oleh Tuhan. Sampai jumpa hari Senin depan. Tuhan berkati. Bye-bye.